Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Burdepari. Suami saya Peri Karoskali. Saya mempunyai 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Pekerjaan sehari-hari saya adalah sebagai seorang guru di sekolah dasar. Pelayanan saya di Gereja Katolik Santo Paulus Tasis Beraya adalah sebagai pengurus lingkungan. Saya tinggal di Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga di Kabanjahe. Saya ikut lomba ini untuk ikut ambil bagian dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020 walau wabah melanda negara kita, khususnya kita yang tinggal di Indonesia, tapi kita juga tetap harus melaksanakan dan mengikuti BKSN 2020 ini. Pada kali ini saya mau menyampaikan kesaksian saya tentang kitab suci di keluarga saya. Saya dari kecil sudah mengenal kitab suci lewat keluarga saya. Tapi setelah saya menikah, pada awal-awal pernikahan, kitab suci sudah jauh dari saya. Mengapa? Karena kitab suci sudah jarang saya buka, jarang saya gunakan. Akibat tuntutan-tuntutan hidup, kesibukan-kesibukan yang lain, akhirnya kitab suci sudah terlupakan. Kemudian pada saat saya mengawali pernikahan saya, gelombang rumah tangga saya menemukan banyak masalah. Kalaupun saya bercerita ke pihak keluarga suami saya, tidak juga menemukan titik solusinya. Kalaupun saya bercerita kepada pihak keluarga saya, tidak juga menemukan titik solusinya. Kemudian di mana saya temukan titik solusi dari masalah saya tadi? Ya, di kitab suci. Saya baca kitab suci. Walau itu saya baca pada saat saya punya masalah saja. Jadi kapan saya sadar bahwa kitab suci itu sangat penting? Ketika gelombang rumah tangga saya sudah mulai goyang, atau ekonomi saya sudah mulai morat-marit, bahkan masalah keluarga yang bertubi-tubi. Saya berserah kepada Tuhan melalui saya baca kitab suci. Tapi tidak selalu. Pas tidak ketemu masalah dengan keluarga saya, kitab suci jarang saya baca. Kemudian kapan saya mulai dekat lagi dengan kitab suci? Saya dekat kembali dengan kitab suci ketika saya terpilih jadi pengurus gereja. Ya, tentunya kalau kita sudah terpilih jadi pengurus gereja, kita harus dekat sedikit dengan kitab suci. Mengapa saya sebutkan demikian? Bila pimpinan gereja menyuruh saya untuk membawa renungan di Minggu Gembira misalnya, saya buka kitab suci untuk mempersiapkan diri saya apa yang akan saya sampaikan di Minggu Gembira nanti. Atau saya diberikan jabatan oleh Bapak Purhana untuk sebagai pembina OMK di stasi saya. Pada saat 2 jam sebelum saya berangkat ke pertemuan OMK, saya baca kitab suci. Saya baca kitab suci untuk mempersiapkan diri saya untuk jadi bahan khotbah saya nantinya. Atau pas mengikuti doa lingkungan. Atau juga ketika anak-anak bertanya, ada PR agama dari sekolah, baru saya buka kitab suci. Lain-lainnya mungkin sebelum saya terpilih menjadi pengurus gereja, jarang saya buka kitab suci. Tapi setelah Tuhan memberi saya tugas, saya semakin dekat dengan kitab suci. Ya, kalau sesering bagaimana saya menggunakan kitab suci, seperti yang saya utarakan tadi, seperti yang saya saksikan tadi, bahwa kitab suci saya gunakan pada waktu saya diberikan tugas, atau dalam keadaan hal penting-penting, atau dalam keadaan saya down, berduka hati saya buka kitab suci. Kalau berbicara masalah pengaruh baik membaca kitab suci bersama-sama bersama keluarga kita, mungkin dia seperti ini. Pengaruh baiknya kalau kita membaca kitab suci
Yang pertama adalah iman kita akan semakin bertumbuh. Bukan hanya iman anak, iman suami, iman istri semakin bertumbuh. Kemudian yang kedua, kalau kita sering membaca kitab suci, kita akan menemukan jawaban-jawaban atas apa yang kita terima. Misalnya, kita sakit hati dengan omongan orang, kita terbeban dengan apa yang orang perbuat dengan kita, ada berniat buruk kepada kita, ada keluarga kita tidak suka sama kita, ekonomi kita morat-marit, atau yang lain-lain. Pada saat hati kita bergumul, pada saat hati kita sangat membutuhkan jawaban atas semua masalah kita, kita buka kitab suci. Kita buka kitab suci, maka kita akan menemukan jawaban atas apa masalah kita tadi. Rupanya, para rasul juga dulu seperti ini. Tuhan Yesus juga dulu mendapat cobaan. Rupanya begini. Yang ketiga, pengaruh baiknya kalau kita sering membaca kitab suci, merupakan itu sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Sama seperti hal kebiasaan makan, mandi, dan lain-lain. Kalau kita membaca kitab suci bersama-sama, kalau kita biasakan, jadi nanti ada yang kurang akan diri kita. Aku belum ini ya, belum selesai, ada yang kurang. Berarti yang kurang itu membaca kitab suci. Jadi pengaruh baiknya sama kita banyak. Misalnya lagi seperti ini, kalau kami di keluarga kami, misalnya antara suami dan istri cekcok, pada saat bercekcok itu tidak menemukan titik temu. Kalau misal suami dan istri membaca kitab suci bersama-sama, maksudnya bukan saya saja. Kalau saya saja membaca kitab suci, mungkin tentu belum dapat titik temunya, nggak dapat pengaruh baiknya. Tapi kalau suami saya baca kitab suci, saya juga baca kitab suci, tentunya menimbulkan pengaruh baik. Pada akhirnya ketika kami cekcok, begitu tahu, rupanya begini, rumah tangga itu pasti harus ada cekcoknya. Jadi kalaupun cekcok tidak boleh berujung pada perpisahan. Begitu. Kemudian upaya-upaya yang harus kita jalani agar kita cinta kitab suci, agar saya cinta kitab suci, suami saya cinta kitab suci, anak-anak saya cinta kitab suci. Yang pertama, upaya-upaya yang harus saya laksanakan, saya dulu sebagai orang tua. Saya sebagai orang tua harus membaca kitab suci. Kemudian saya ajak anak saya, mari nakku, kita baca kitab suci. Atau boleh juga sekali-sekali mereka dikasih hadiah. Coba kalian 2 tanding. Saya belikan paket 15 GB nanti. Kalau kalian dapat, temukan ayat-ayat yang ingin. Coba di mana ditemukannya ayat seperti ini? Di mana ditemukan Yesus dicobain oleh iblis ya? Yesus mengubah batu jadi roti. Di mana kalian temukan itu ya? Coba kalian dapat, saya pasti beli nanti paketnya 15 juta. Mungkin itu yang kita buat supaya mengajak mereka. Bahkan saya juga, bukan ini video dibuat bukan hanya untuk anak saja, untuk kita para suami, untuk kalian para suami, untuk kita para ibu juga harus semuanya punya upaya-upaya supaya kita semakin cinta akan kitab suci. Saya juga sebagai pengurus gereja dan sebagai seorang guru misalnya, walaupun masa pandemi ini belum ada doa lingkungan, tentunya upaya yang harus saya lakukan supaya saya cinta, saya biasakan. Karena kebiasaan yang baik, kalau dibiasakan, tentunya akan menjadi kebiasaan yang takkan terlupakan. Kemudian upaya lagi yang bisa kita lakukan agar keluarga kita cinta akan kitab suci, kita harus meyakinkan mereka. Kita seluruh keluarga saling merangkul bahwa berikan keyakinan bahwa apapun yang terjadi akan hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita bertemu sama Tuhan? Lewat doa dan baca kitab suci. Begitu kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita mau tanya Tuhan sesuatu, kita baca kitab suci. Tentunya pada saat kita membaca kitab suci, kita menemukan jawaban atas apa yang kita tidak mengerti akan hidup kita. Demikian video kesaksian ini saya buat atas kekurangan dan perkataan saya yang tidak
mengena, saya mohon maaf. Shalom, salam BKSN 2020.